إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وصفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد والفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي صراطنا المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita akan menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dari nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan kita untuk sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Allah dalam cuaca yang Allah berikan kesejukan. Mudah-mudahan kita semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada pemimpin kita, pemimpin yang paling adil, pemimpin kita yang paling bijaksana, pemimpin kita yang tidak pernah memberikan harapan palsu kepada umatnya, pemimpin yang ketika akan wafat mengingat selalu umatnya, yang disebutkan ummati, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini, yang duduk di tempat yang mulia ini, bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Khatib tak bosan-bosannya mengingatkan wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa pada hari Jumat ini adalah hari terakhir, Jumat terakhir
di tahun Masehi tahun 2022. Tak lama lagi kita akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2023. Sudah selayaknya secara pribadi maupun secara kolektif kita semua melakukan muhasabah atau perhitungan atas apa yang telah kita lakukan, khususnya dalam setahun terakhir ini. Secara pribadi, muhasabah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Hasr, surat ke-9 ayat 18. Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam sabdanya, orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang lemah atau orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tentang pentingnya muhasabah, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, sungguh seorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh akan terasa ringan penghisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas suatu kaum yang biasa menghisab diri mereka saat di dunia. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Selain muhasabah atas diri, harus ada muhasabah secara kolektif atas seluruh komponen bangsa ini, atas kondisi negara mereka saat ini. Sudah benarkah arah perjalanan negeri ini? Sungguh kita sangat miris jika kita buka kembali lembaran kejadian di tahun ini. Kemiskinan yang tak teratasi, apalagi ditambah pandemi yang sampai saat ini belum usai. Kriminalitas terus meningkat, bahkan yang dilakukan oleh aparat, judi online, narkoba, miras, hingga seks bebas serta LGBT yang meluas, korupsi yang tak henti-hentinya, kerusakan moral makin brutal. Padahal mafia di mana-mana, ada mafia impor, ada mafia peradilan, hingga mafia politik, dan agama terus dinisbah. Lalu muncullah pertanyaan, mengapa semua ini terjadi dan terus-menerus melanda bangsa dan negeri ini? Apa asal persoalannya? Apa pula solusi yang dasar dan total? Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, pangkal dari segala bencana, keterpurukan dan kerusakan yang melanda bangsa dan negara ini adalah akibat dosa kita juga. Kemaksiatan dan pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu, banyak sekali musibah yang menimpa kita di beberapa bulan terakhir ini. Sebenarnya musibah yang terjadi, musibah yang sangat besar terjadi, yaitu di Cianjur dengan gempa berkekuatan 5,6 skala Richter. Dia menghancurkan
seluruh rumah-rumah, dia menghancurkan tempat-tempat bekerja. Sebenarnya itu bukan salah siapa-siapa. Dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41 yang telah saya bacakan tadi, itu adalah semua kesalahan dari manusia. Maka dari itu, marilah di akhir tahun ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat nasuha, supaya negara kita tidak lagi dilanda bencana, musibah, mara bahaya di negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan, apa solusinya? Satu-satu solusinya yang benar, mendasar dan total adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Itulah bukti keimanan kita secara total pada syariatnya. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap mempercayai sistem kehidupan selain Islam, tetap berkubang dalam sistem kehidupan selain Islam. Saatnya kita bangkit kembali dengan Islam. Jangan kita ingatlah kebangkitan dari segala keterpurukan yang menimpa negeri ini hanya dengan kembali kepada Islam secara kafah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan hidup kita dalam semua aspek kehidupan. Semua itu sebagai perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan beragam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd surat ke-7 ayat 96. Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menghukum mereka karena tindakan mereka yang melakukan itu. Surat Ar-Ra'd surat ke-7 ayat 96. Demikianlah singkat yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dalam akhir tahun ini, dalam Jumat terakhir di tahun 2002 ini, tahun depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, apalagi kurang lebih tidak nyampe 90 hari lagi Allah akan datangkan tamu agung kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, bisa bertemu kembali dengan tamu agung yaitu bulan Ramadan. Dan marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik dia sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan dengan penyakitnya itu menjadikan pengukur dosa-dosanya. Dan kita doakan juga untuk saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, baik bencana alam maupun musibah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan musibahnya itu Allah angkat derajat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullaha al-'azim yashkurkum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah
ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala an kulli bada'a fihi bi nafsihi wa sanna malaikatin sabbihat bi kursihi wa qala ta'ala mukhbiran wa 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفره إنه قريب مجيب دعوات غير قاضي الحجر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة